Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ribatu yaumin, berjaga fisabilillah, berjaga sehari di dalam jalannya Allah, khairun adalah lebih baik, fid dunya minat dunya, daripada dunia, wa ma 'alaiha, dan apa yang di atasnya. Ribat ini aslinya adalah berjaga di satu tempat perbatasan antaranya daerahnya orang Islam dan orang kafir. Nah, ditakutkan orang kafir itu akan menyerang daerah Islam. Aslinya seperti itu. Tapi sebagian riwayat pun ribat ini bisa diartikan macam-macam sebetulnya kalau diluaskan itu. Dan Nabi itu, beliau pernah berkata bahwa orang yang dia ini habis sholat maghrib tidak pulang, kemudian meneruskan langsung nunggu sholat itu. Setelah sholat nunggu sholat lagi, itu dikatakan sebagai ribat. Wadhalikumur ribat, itu juga ribat. Nanti nunggu setelah sholat, nunggu sholat lagi, itu juga ribat. Makanya sebagian ulama itu menamakan pesantren juga ribat. Karena orang ribat itu orang selalu berjaga supaya Islam diri kita ataupun Islam keluarga kita atau umat ini tidak rusak atau tidak dihancurkan oleh setan. Maka ini juga ribat. Orang di pondok ini juga begitu, jaga diri di tempat yang steril, menjaga dirinya dari semua perkara yang membuat terjerumus ke subuhat atau perkara haram, atau menjaga, bisalah itu. Maka sebagian ulama mengatakan ribat juga. Ada lagi yang kalau aslinya yaitu jaga perbatasan antara negeri Islam dan negeri kafir. Wa mawdi'u sawti ahadikum, dan tempat cemetinya salah satu kalian, minal jannati, dari surga, khairun adalah lebih baik, minad dunya wa ma 'alaiha, daripada dunia dan apa yang di atas dunia. Mawdi'u sawt itu adalah tempat cemeti. Tempat cemeti itu artinya, jadi orang-orang zaman dulu itu kalau bepergian, kemudian mereka itu singgah di suatu tempat untuk istirahat, kan, di pinggir jalan begitu, maka mereka itu untuk menandai tempatnya, ini sudah dibooking tempat itu untuk buat istirahat, untuk tidur, maka diletakkan di situ itu cemeti kendaraannya itu. Atau dikasih tanda itu, ini sudah tak tempati, ini sudah tempati. Ya kira-kiranya ya sebesar orang buat istirahat bisa tidur di tempat itu. Tanah segitu itu lebih baik daripada dunia seisinya di surga sana itu. Wa mawdi'u sawti ahadikum, tempat cemeti salah satu kalian, minal jannati, di surga, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia seisi dan apa yang di atas dunia. Maksudnya ukuran sekecil. Nah, ini hanya kiasan saja. Tanah yang kecil gitu saja di surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Warauhatu, dan sore, ya rohuha, yang dia pergi sore-sore, al-abdu hamba fi sabilillah, adalah jalan-jalannya Allah, awal ghadbatu, atau sepagi, khairun adalah lebih baik, minad dunya wa ma 'alaiha, daripada dunia dan apa yang di atas dunia. Muttafaqun alaih. Ini semuanya ini akan kita lihat semuanya benar apa adanya kalau kita nanti sudah mati gitu. Itu tidak apa. Yang iman ya hanya orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, ya bagaimana bisa dipaksa untuk iman? Oh, iman sendiri itu juga hadiah, pemberian dari Allah SWT. Pemberian dari Allah.
Hanya orang-orang tertentu sajalah yang diberi oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah. Wa an Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Salman, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ribat yaumin wa lailatin, ribat sehari dan semalam, khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, lebih baik daripada puasa sebulan dan menyolati malamnya selama sebulan juga. Jadi artinya amalan itu tingkatannya beda-beda. Ada amalan itu sedikit tapi pahalanya itu besar. Amalan itu banyak tetapi dia ini pahalanya seperti amalan yang besar tadi walaupun itu sedikit. Kenapa? Karena ribat ini resikonya juga lebih besar daripada orang itu di rumah puasa, sholat begitu saja. Sholat setiap malam, puasa setiap siang, itu baik dan pahalanya nggak karuan juga, kita nggak akan bisa menghitungnya. Tapi ribat, yaitu berjaga fisabilillah, yang resikonya itu sangat tinggi, bisa jadi dia ini juga resikonya mati gitu. Maka orang seperti ini walaupun hanya sehari semalam pun itu nilainya itu lebih baik daripada puasa dan sholat sepanjang sebulan. Jadi semakin tinggi resiko di dalam memperjuangkan agama ini, ya semakin besar pula pahalanya di sisi Allah. Makanya orang masuk Islam di awal-awal dan orang masuk Islam di akhir berbeda, derajatnya di sisi Allah itu sangat berbeda. As-sabiqunal awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam, ya itu nggak bisa bandingkan dengan orang-orang yang masuk Islam setelahnya. Nggak bisa dibandingkan. Orang yang dulunya ikut perang Badar tinggi sekali ini, perang pertama kali resikonya paling tinggi itu ya perang Badar. Makanya mereka ini mempunyai yaitu derajat yang sangat-sangat tinggi. Sampai Nabi mengatakan, Allah telah berkata kepada ahlul Badar, wahai ahli Badar, berbuatlah semaumu, semua dosa-dosamu sudah tak ampuni, katanya. Kayak seperti itu. Artinya apa gini? Berarti ini sudah enggak sholat, enggak puasa, enggak. Jadi kalau seseorang itu sudah mencapai level tingkatan kedekatan dengan Allah, pernah mengambil resiko yang tinggi sekali di dalam membela agama Allah, itu orang seperti ini langsung nanti mata, telinga, tangan, kaki, seluruh anggota badan akan dibimbing terus oleh Allah sehingga tidak mudah untuk berbuat maksiat. Kalaupun seumat terpleset pun akan diampuni oleh Allah. Tapi tidak mudah untuk berbuat maksiat. Kalau kita ini masih bolak-balik maksiat lagi, yang seperti itu belum pernah pol di dalam berbuat ketaatan. Cobalah polkan saja, habiskan betul itu dalam ibadah, mungkin sholat, habiskan waktumu dalam puasa, habiskan dalam zikir. Nanti pada suatu hari kamu akan nyampai satu tingkatan yang kamu itu kenikmatannya itu di dalam zikir, dalam sholat, dalam ibadah, dalam sedekah, sehingga susah untuk meninggalkan taat itu susah. Artinya kamu itu sudah dibimbing untuk taat oleh Allah. Nah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Abasarahul ladzi yubsiru bihi wa yadahul ladzi yabtisu biha wa rijlahul ladzi yamshi biha. Jadi begitu. Jadi ketika seseorang itu sudah mendekatkan diri kepada Allah sampai Allah cinta kepada dia, maka Allah akan bimbing dia ini. Terus senengannya itu taat. Senengannya itu taat. Ya, kalau orang itu belum senang taat, itu hakikatnya belum pernah ngepol dekatnya kepada Allah. Kenapa saya ini kok masih nakal terus? Karena kamu belum pernah baik yang sungguh-sungguh.
Kenapa saya mesti bolak-balik begini ini? Yalah, kamu belum pernah tobat yang sungguh-sungguh. Itulah permasalahannya di situ itu. Allahu Akbar. Wa in mata, bila mana dia mati fihi, di dalam ribat tadi, jaro maka akan menjalankan, mengalirkan alaihi kepadanya amaluhu, amalnya, alladzi kana ya'malu, yang dia dulunya beramal. Dia akan terus amalannya mengalir terus, dapat pahala terus, kayak masih diamalkan terus walaupun dia sudah mati. Wa ajri, akan dialirkan alaihi kepadanya rizquhu, rizkinya juga. Artinya kalau dia di surga akan selalu dikasih rizki. Wa aminal fattan, dan dia aman dari mungkar dan nakir. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudnya adalah tidak ditanya sama mungkar dan nakir. Malah datang malaikat mungkar dan nakir ini malah memberi yaitu ayem-ayeman. Nah, malah dijak jagongan kalau mungkar dan nakir. Nah, mungkar dan nakir ini wajahnya itu sangat menyeramkan begitu. Begitu orang tahu saja, maka ini sudah ketakutan sehingga susah, gelagapen lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tetapi kalau orang itu mati dalam keadaan ribat, maka dia ini aman dari pertanyaan kubur. Sudah aman, sudah jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز فيهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.